Assalamualaikum. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan sebagai hakim di akhir zaman nanti untuk menghakimi dunia ini. Injil Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 16. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Kesaksian Kapten PSL. Saudara, kali ini kita khusus mau mengomentari ya satu video dari Eza Raflisa ya, dimana di sana dia mengutip dari Ulangan 34 ayatnya yang ke-10 dan 12 sampai 12, 10, 11 dan 12. Jadi seolah-olah dia di sana mau menggiring opini untuk menyimpulkan bahwa setelah Nabi Musa tidak ada lagi nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan atau oleh Yahweh ya. Baik, biar tidak kita penasaran, kita tidak penasaran, mari kita simak bersama saja ya videonya. Yang adalah hal tanda dan simak ya Luis ya. Ulangan 34 ayat 10 sampai 12 Ya. yang berbunyi, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Nah, di ayat tersebut ada dua clue. Yang pertama, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Ismail. Saya ulang, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Yang kedua, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, maksud kedua clue di atas adalah tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari Bani Israel yang seperti Musa. Artinya, nabi yang pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Nah, inilah yang Louis tidak jelaskan. Malah lari jungkir balik ke perjanjian. Ya. Jadi memang benar saudara ya, kata Mbak Eza Raflesa ini, itu memang tidak ada lagi nabi yang khusus setelah Musa. Karena memang Nabi Musa itu adalah Nabi Exodus. Jadi nabi yang dipilih khusus oleh Tuhan atau oleh Yahweh untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Sebagaimana kita tahu dari usia bayi saja dia sudah dihanyutkan agar dia lolos dari kebijakan Firaun pada waktu itu, dari pembunuhan ya, dari anak-anak kecil yang laki-laki itu semua harus dibunuh. Jadi dia dihanyutkan di air, lalu kemudian ditemukan juga oleh keluarga Firaun, kemudian dia dibesarkan oleh Firaun. Tapi Musa itu adalah bangsa Israel ya saudara, jangan kita salah. Nah, kalau dengan kaitannya tadi yang dikatakan di Ulangan ayat 34 ayat 10, 11 dan 12, itu Tuhan berfirman atau Yahweh berfirman kepada Musa, bukan berarti Yahweh atau Tuhan tidak akan membangkitkan lagi nabi-nabi. Sebab semua nabi-nabi itu hanyalah dari bangsa Israel saja. Buktinya nabi mana yang bangkit? Ya, seperti Raja Daud, lalu kemudian Salomo, lalu kemudian Nabi Yeremia, lalu kemudian Nabi Yesaya, lalu kemudian Nabi Zakaria, yaitu ayah daripada Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan semua itu adalah bangsa Israel, saudara ya. Tidak ada nabi selain atau di luar bangsa Israel. Tidak ada nabi selain bangsa Israel. Jadi semua semua nabi-nabi yang ada di perjanjian lama itu hanyalah bangsa Israel. Mereka berbangsa Israel yang berbahasa Ibrani. Makanya kitab suci yang asli itu pastilah ditulis dalam bahasa Ibrani, karena kalau orang Israel pasti
menulis juga dalam bahasa Ibrani, karena bahasa mereka adalah bahasa Ibrani. Nah, dan ingat saudara ya, setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi nabi. Yang ada itu hanyalah Rasul Paulus yang sudah dipilih langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di Kisah Para Rasul. Tulisannya warna merah, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Di luar daripada itu, tidak ada lagi nabi. Jadi saya berterima kasih juga pada pada sesi ini kepada Mbak Reza Rafflesia sudah mengungkap itu, sehingga ini butuh pembahasan. Akhirnya publik atau masyarakat atau orang luas bisa tercerahkan dengan hal ini, ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa Tuhan bukan berfirman untuk tidak akan membangkitkan lagi nabi, tetapi Tuhan berfirman mengatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang seperti Musa. Musa adalah nabi Exodus, karena tidak mungkin berkali-kali bangsa Israel untuk dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Cukup sekali saja toh, kan cuman sekali ditindas bangsa Israel itu oleh bangsa Mesir. Tapi setelah dibebaskan oleh Nabi Musa, maka sudah tidak ada lagi penindasan itu. Jadi tidak mungkin lagi harus ada lagi nabi yang persis sama seperti Musa. Nah, itulah maksud daripada ayat Ulangan 34 tadi, ayat 10, 11, dan 12. Demikian ya, semoga YouTube saya ini juga ditonton oleh Mbak Reza ya, biar beliau juga dapat jawaban. Karena saya lihat seolah-olah beliau itu kebingungan. Makanya mungkin nanti judul daripada video kita ini akan kita beri judul Reza Rafflesia Kebingungan. Baik saudara, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Salam alaikum, God bless you. Thank you for watching.